Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah setelah selesai kajian usul sunnah Imam Al-Humaidi Asy-Syafi'i rahimahullah. Maka sebagaimana yang kita umumkan, kita akan memulai untuk membahas akidah Thahawiyah, tetapi sambil menunggu kitab, maka kita kasih pengantar-pengantar. Pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan membahas dengan tema Zamanus Salaf wa Da'watut Tauhid. Zamanus Salaf wa Da'watut Tauhid, supaya ini nyambung dengan Imam At-Tahawi rahimahullah. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan oleh Allah untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, kita mulai dengan keutamaan salafus soleh dan zaman salafus soleh. Ada salafus soleh yaitu orangnya, ada pula zamannya, ada pula manhajnya. Nah, secara orang dan zaman, karena keutamaan salafus soleh sehingga zaman yang menjadi tempat kehidupan salafus soleh itu juga membawa kepada kebaikan dan keberkahan. Satu saja yang kita ingin sampaikan dalam forum ini untuk menunjukkan betapa salafus soleh itu sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah dan sangat mulia serta sangat berjasa untuk umat, yang karenanya kita harus belajar mengikuti agama yang ada pada salafus saleh. Adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya'ti 'alan nasi zamanun yaghzu fi'amun minan nas fayuqalu lahum fikum man ra'a Rasulullah fayaquluna na'am fayuftahu lahum thumma yaghzu fi'amun minan nas fayuqalu lahum fayakunu fikum man ra'a man sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayaquluna na'am fayuftahu lahum. Thumma yaghzu fi amun minan nasi fayuqalu lahum hal fikum man ra'a man sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayaquluna na'am fayuftahu lahum. Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini termasuk salah satu dari kemukjizatan Nabi berbentuk nubuat, yaitu pengabaran tentang yang belum terjadi
dan nantinya terjadi sebagaimana dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengabarkan kepada para sahabatnya, ya'ti ala nasi zamanun, akan datang pada manusia zamanun, satu zaman, yaghzu, yang berperang, fi'amun, satu kelompok, ai satu jamaah, minanasi, dari orang, fayuqalu lahum, lalu orang-orang itu ditanya, pasukan itu ditanya, fikum man ra'a Rasulullah, apakah di tengah kalian ada orang yang melihat Rasulullah, yang melihat Rasulullah dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan beriman, disebut apa? Disebut sahabat, sahabi. Kalau satu, kalau banyak sahabat, sahabatul Rasul. Jadi ketika pasukan itu berperang, nanti ada orang bertanya, di tengah kalian ada tidak seorang sahabat, satu saja di antara anggota pasukan ini, satu saja orang yang menjadi sahabat Nabi. Hadis ini menjadi dalil bahwa ukuran minimal disebut sahabat itu adalah melihat, walaupun tidak meriwayatkan. Mungkin karena terlalu kecil, pokoknya kecil, dia melihat Rasulullah sehingga nggak bisa meriwayatkan, cuma melihat saja, itu sahabat. Adakah di antara kalian orang yang pernah melihat Rasulullah? Fayaquluna na'am, dijawab iya, ada. Di tengah kami ada seorang sahabat, yaitu yang pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayuftahu lahum, maka pasukan yang di dalamnya ada seorang sahabat ini itu diberi kemenangan oleh Allah. Diberi kemenangan oleh Allah sebab adanya seorang sahabat di tengah pasukan. Ini salah satu bentuk barokahnya salafus saleh. Tsumma yaghzu fi amun, kemudian kata Nabi, kemudian akan berperang juga fi amun, satu jamaah, satu kelompok, minanasi, dari manusia muslim. Fayuqalu lahum, lalu mereka ditanya. Tidak peduli siapapun yang bertanya, yang penting ada yang bertanya, kemudian ya, untuk mengungkap bahwa di dalamnya ada seorang sahabat, ada seorang tabi'in. Fayuqalu lahu, maka ditanya para pasukan itu, fikum man ra'a man sahiba Rasulullah, di tengah kalian adakah orang yang pernah melihat sahabat Rasulullah? Yang melihat sahabat disebut apa? Tabi'in. Karena itulah sekali lagi ukuran tabi'in pernah melihat sahabat walau tidak mengambil ilmu dari sahabat. Contoh Imam Abu Hanifah, dia pernah melihat sahabat Anas saat kecil, tapi tidak pernah meriwayatkan dari sahabat. Ya, sehingga beliau sudah termasuk dalam kategori tabi'in. Fayaquluna na'am fayuftahu lahum, maka Allah pun memberi kemenangan kepada pasukan yang di dalamnya ada unsur seorang tabi'in. Sekali lagi ini fadilahnya seorang tabi'in. Dalam medan jihad pun menjadi sebab turunnya kemenangan Allah untuk pasukan itu. Tsumma yaghzu fi amun minan nas, kemudian akan berperang satu jamaah dari manusia. Fayuqalu lahum, lalu ditanyakan kepada mereka, hal fikum man ra'a man sahiba Rasulullah, adakah di antara kalian ada seorang yang pernah melihat tabi'in? Tabi'in itu orang yang pernah melihat, ya, atba'ut tabi'in. Adakah ini pertama sahabat, kemudian tabi'in, ini tabi'in. Adakah di antara kalian orang yang
masuk kategori atba'ut tabi'in. Atba'u at-tabi'in. Pertama sahabat, kedua tabi'in, ketiga atba'ut tabi'in. Atba'ut tabi'in itu pengikut tabi'in. Tabi'in itu yang pernah melihat sahabat Nabi. Jadi pernah melihat tabi'in sudah disebut atba'ut tabi'in. Contohnya siapa? Ya contohnya Imam Malik misalkan. Dia bukan hanya melihat tapi juga mengambil ilmu dari seorang tabi'in namanya Nafi'. Nafi' dari seorang sahabat namanya Ibnu Umar misalnya. Maka Imam Malik adalah seorang tabi'in. Baik. Fayaquluna na'am fayuftahu lahum, mereka menjawab ya, di tengah kami ada seorang atba'ut tabi'in. Maka mereka pun diberi kemenangan oleh Allah. Ini fadilah salafus soleh sekaligus fadilah di zaman salafus soleh. Kita ingin mengenal ma'asyiral muslimin rahimakumullah tentang salafus soleh dan zamannya. Nyambung kepada Imam Abu Ja'far at-Tahawi, kemudian nyambung kepada salah satu isi daripada zaman salafus soleh dan perbuatan salafus soleh adalah dakwah tauhid. Mustalah salafus soleh adalah istilah untuk mengungkapkan umat Islam generasi awal dari kalangan tabi'in, dari kalangan sahabat, kalangan tabi'in dan kalangan tabi'it tabi'in. Sebagai qudwah sholihah bagi setiap muslim yang datang setelah mereka. Jadi 3 generasi manusia itu, generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'it tabi'in. Yang sahabat itu terdiri dari beberapa level, bukan satu level. Tabi'in juga terdiri dari beberapa level, tabi'it tabi'in terdiri dari beberapa level. Yang mereka semuanya itu terhitung sebagai generasi awal Islam yang soleh, yang baik, yang menjadi panutan gitu. Itulah sebutan salafus soleh. Salafus soleh. Baik. Di antara dasarnya kenapa mencakup 3 generasi ya tadi itu diantaranya hadis Bukhari Muslim tadi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Baik, sekarang kita bertanya, kapan zaman rentang waktu disebut zaman salafus soleh? Karena Nabi mengatakan, saat beliau mengatakan khairul qarni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum, itu juga menjadi dasar dari generasi salafus soleh ternyata meliputi 3 generasi awal umat Islam. Karena Nabi menyebut korn itu 1 generasi, bahasa lainnya adalah 1 abad. Maka 1 abad itu 100 tahun. Berarti 100 tahun pertama, 100 tahun kedua, 100 tahun ketiga. 100 tahun itu dimulai dari Islam pertama adalah 13 sebelum hijrah. Terus tanggal 1 hijrah sampai tahun 87 untuk menjadi genap 100 tahun Islam pertama. Jadi mulai 13 sebelum hijrah, tahun 13 sebelum hijrah hingga tahun 287 hijrah. Karena 13 sampai 87 itu 100 tahun pertama. Itulah zaman sahabat. 87 tambah 100 tahun lagi yaitu 187. Itulah zaman tabi'in. 187 ditambah 100 menjadi 287 Hijriah. Itulah zaman atba'ut tabi'in. Mari kita fokus ya nanti ini di zaman atba'ut tabi'in.
mulai 187 hingga 284. Jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, kalau Imam Syafi'i rahimahullah itu lahir 150, wafat 204. Berarti masuk di zaman mana? Zaman atba'ut tabi'in. Walaupun ada sedikit di zaman tabi'in. Ya, kan 150 lahirnya. Sementara ini dimulai 187. Ini perkiraan. Wafatnya masih muda, hanya usia 54 tahun. Taib, kita perdalam lagi. Jamaah sekalian rahimakumullah, Al-Qarnul Awal, generasi yang pertama. 13 sebelum hijrah sampai 87 hijrah. Ini adalah abad pertama alias generasi pertama yang disebut dengan Zamanus Sahabah. Walaupun zaman sahabat itu berakhir sampai tahun 87, pengaruhnya mayoritasnya, tapi masih ada yang tersisa di atas tahun itu. Seorang sahabat yang paling akhir wafat secara mutlak ya, di seluruh dunia, tidak ada setelah ini. Jadi beliau betul-betul paling akhir, yaitu seorang sahabat Nabi yang namanya Abu Tufail Amir bin Wathilah Al-Laythi, wafat tahun 110 Hijriah di Mekah. Beliau sahabat yang tinggal di Mekah, usianya 107 tahun. Ya, ini zaman sahabat. Ya, setelah 87 ini berarti ya bisa dihitung tinggal berapa, mungkin tinggal 4 sahabat di seluruh dunia. Yang masih ketemu masih disebut tabi'in, yang ketemu sahabat. Yang nggak ketemu walaupun sahabat masih ada ya disebut atba'ut tabi'in. Baik, sekarang zaman tabi'in. Zaman tabi'in 87 sampai 187. Akhir seorang ulama tabi'in yang wafat adalah Khalaf bin Khalifah Al-Kufi Al-Mu'ammar. Kalau zaman tabi'in harusnya berakhir 187, tapi tabi'innya sendiri terakhir hanya 181. Ya, mendekatilah 181. Itu memang betul-betul paling akhir wafat. Seorang tabi'in namanya Khalaf bin Khalifah. Dia ada di Kufah, Irak. Tapi wafatnya di Baghdad tahun 181, umurnya di atas 100. Beliau sendiri cerita, katanya, saya pernah melihat seorang sahabat namanya Amr bin Khuraith saat berusia 7 tahun. Maka beliau seorang tabi'in karena pernah melihat seorang sahabat usia anak 7 tahun. Baik, zaman atba'ut tabi'in, generasi manusia terbaik ketiga, zaman atba'ut tabi'in, dari 187 hingga 284. Seorang atba'ut tabi'in yang paling akhir wafat ternyata hanya bertahan sampai 257 Hijriah. 257 Hijriah. Jadi selama 20 tahun terakhir untuk sampai genap 287 itu sudah tidak ada seorang tabi'in di dunia. Yang ada ya memang atba'ut tabi'in, ya atba' tabi'it tabi'in, generasi keempat isinya. Setelah 257 ini generasi keempat, bukan generasi ketiga. Nah, generasi ketiga atba'ut tabi'in yang paling akhir adalah Hasan bin Arfa al-Abdi al-Baghdadi, tinggal di Baghdad. Lahirnya sama dengan Imam Syafi'i, sama-sama lahir 150. Imam Syafi'i juga demikian, cuma beda nasib. Imam Syafi'i tidak pernah melihat seorang tabi'in,
walaupun di zamannya ada, tapi nggak pernah ketemu karena di kota yang berbeda dengan tempat beliau hidup, sehingga tidak ketemu tabi'in. Lah Hasan bin Arfah melihat tabi'in. Ya, beliau wafat di Samarra di Irak tahun 257. Usia 107. Ya, beliau adalah orang yang panjang umur terakhir yang melihat tabi'in yang panjang umur, yang tadi kita sebut Khalaf bin Khalifah. Khalaf bin Khalifah itu ya sampai 107. Nah, yang melihatnya paling akhir juga 107. Bapak Ibu rahimahullah, baik. Kita sedikit melihat ulama mazhab 4 dengan Imam Al-Tahawi. Pertama, Imam Abu Hanifah, seorang tabi'in, lahir tahun 80, wafat tahun 150. Pernah melihat sahabat Anas bin Malik dan sahabat yang lain. Ada sejumlah sahabat yang dia lihat. Ya, tapi sekali lagi tidak pernah berguru, tidak pernah mendengar riwayat dari seorang sahabat. Terus Imam Malik ibnu Anas yang ada di Madinah, itu generasi berikutnya tabi'ut tabi'in, wafat atau hidup lahir 93, wafat 179. Beliau meriwayatkan dari seorang tabi'in namanya Nafi'. Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i Al-Makki Al-Misri yang tinggal di Mekah, kemudian terakhir hidup di Mesir. Beliau termasuk atba' tabi'it tabi'in. Jadi beliau termasuk generasi keempat, pengikutnya atba'ut tabi'in, bukan termasuk atba'ut tabi'in, bukan termasuk tabi'ut tabi'in, tetapi beliau menjadi ulama besar di zaman tabi'it tabi'in. Beliau bukan termasuk generasi 3, tapi menjadi imam besar di zaman generasi 3. Ya, di zaman generasi 3, generasi ketiga, zaman terakhir terbaik. Beliau bukan termasuk orang yang ketemu tabi'in, tapi menjadi ulama besar di zaman itu. Baik, kemudian Imam Humaidi sama dengan Imam Syafi'i. Sama dengan Imam Syafi'i. Beliau ada di Mekah, termasuk dari atba' tabi'it tabi'in, tetapi menjadi ulama besar di zaman tabi'it tabi'in. Generasi keempat, tetapi menjadi imam besar di generasi ketiga, di zaman orang-orang generasi ketiga. Wafat 219, ya tidak terlalu jauh. 219, ya 219, masih di abad ketiga. Alhamdulillah kita sudah belajar akidah Imam Humaidi, udah khatam. Lalu Imam Ahmad, mungkin suatu saat kita belajar kitab Imam Ahmad. Imam Ahmad hidup di Baghdad. Beliau termasuk atba'ut tabi'in, sama dengan Imam Syafi'i. Syafi'i, Humaidi, Ahmad sama. Hampir satu generasi, yaitu atba'u tabi'it tabi'in, tetapi beda level memang ya, beda level. Karena tabi'in banyak level, tabi'it tabi'in banyak level begitu. Ada level 1, level 2, level 3, ada yang bagi sampai 5, ada 10 tergantung. Nah, makanya di dalam ilmu hadis lengkap. Ya, makanya dalam Islam seperti hadisnya kayak tadi, ulama perhatian sampai sahabat yang paling akhir yang wafat siapa, tabi'in paling awal wafat, paling akhir wafat, di mana, tabi'it tabi'in siapa, itu ada semua. Itulah hebatnya agama Islam. Bapak Ibu rahmatullah. Nah, Imam Ahmad di Baghdad sama dengan Imam Syafi'i, lahir 164, wafat 241, masih di dalam abad ketiga. Tapi
bukan atba'ut tabi'in, melainkan muridnya atba'ut tabi'in. Kemudian menjadi ulama besar di zaman guru-gurunya, ya, atba'ut tabi'in, gurunya. Imam Muzani tentu di level di bawahnya lagi, walaupun di zaman yang sama. Beliau hidup di Mesir di zaman tabi'in, lahir 175, wafat 264. Alhamdulillah kita sudah khatam risalah Imam Muzani. Nah sekarang Imam Tahawi itu ponaannya Muzani, anak dari saudari perempuannya. Dia hidup di Mesir di zaman atba'ut tabi'in, lahir sisa-sisa ya 239, wafat 321, termasuk ya panjang umur lah ya. 239, wafat 321, sudah lebih ya. Nah ini Imam At-Tahawi rahimahullah. Baik Bapak Ibu rahimahullah, pertanyaannya, semua ulama yang tiga generasi awal yang terbaik berdasarkan langsung sabda Nabi SAW, kemudian ditambah dengan murid-murid generasi ketiga tadi yang beberapa tingkat ya, karena umur kan bertingkat-tingkat, ada yang besar, ada yang kecil gitu. Nah mereka semuanya itu bagaimana dakwahnya, pengajiannya, pengajarannya, dakwahnya, ngajar apa, mengajak kepada apa, itu penting. Bapak Ibu rahimakumullah, semua ulama salaf yang soleh di zaman salaf yang soleh ini, yang ada di dalam 3 kurun yang utama, 3 abad yang utama, al-qurun ats-tsalatsa al-mufaddalah, semuanya akidahnya akidah salaf. Manhajnya, cara berpikirnya, cara berpikir salaf. Dakwahnya adalah dakwah tauhid. Tauhidnya tauhid sunnah, bukan bid'ah, bukan ilmu kalam. Bahkan mereka semua adalah musuh daripada ilmu kalam dan ahli kalam. Ini yang harus kita fahami. Sunnah itu apa? Kalau kita sebut mereka tauhidnya tauhid sunnah, bukan bid'ah, bukan kalam. Memang sunnah itu apa? Sunnah itu Bapak Ibu rahimakumullah adalah makana alaihin nabiyyu was sahabatu aw wa ashabuhu i'tiqadan wa qaulan wa amalan, atau makana alaihin nabiyyu wa ashabuhu minal i'tiqadat wal aqwal wal a'mal. Apa saja yang ada pada Nabi, yang ada pada sahabatnya, ditambah dengan yang ada pada tabi'in, yang ada pada tabi'in, yang ada pada 3 generasi awal salafus saleh, baik itu berupa akidah, baik berupa ucapan, baik berupa perbuatan, itu namanya sunnah. Ucapan sunnah, amalan sunnah, keyakinan sunnah. Sehingga sunnah itu ada 3, ada al-aqwal, al-a'mal, al-i'tiqadat. Ada ucapan, ada perbuatan, ada i'tiqad, keyakinan-keyakinan. Dan dakwah itu tidak lepas daripada dasarnya, yaitu keyakinan. Keyakinannya sunnah, maka ucapan, perbuatan, dan dakwanya ya sunnah. Seluruhnya sunnah, tidak memisahkan sunnah. Misalkan saya mau sunnah yang amalan-amalan, tapi keyakinan saya nggak mau sunnah. Tidak ada begitu. Itu di zaman salafus soleh tidak terjadi. Setelah zaman salafus soleh yang 3 baru terjadi. Saya mau sunnah dalam amal, tapi saya tidak mau dalam akidah. Apakah langsung mengatakan begitu atau dari perbuatannya? Bapak Ibu rahimakumullah. Nah maka ahlu sunnah itu berarti
orang-orang yang keyakinannya sunnah. Keyakinannya itu sesuai dengan Nabi, sesuai dengan para sahabat, ya, utamanya, kemudian tabi'in dan tabi'in. Nah, kenapa keyakinan mereka sunnah? Kalau keyakinan mereka sunnah itu di antara faktor yang bisa mempengaruhi apa? Yaitu sofa'u masadiri talaqi. Yang pertama, sofa masadir talaqi. Yang kedua, wassalamatu fi manhajil istidlal. Jadi menjadi sunnah itu karena satu, sumber dalam mengambil ajaran itu jernih, Quran sunnah, tidak kecampuran yang lain. Kemudian metode untuk memahami Quran sunnah juga selamat dari kebid'ahan, selamat dari penyimpangan. Jadi sumbernya masadir talaqi sofiyah wa manhajul istidlal salim, manahijul istidlal salimah. Jadi itulah ahlussunnah. Berarti kalau begitu ahli bid'ah gimana? Berbagai macam ahli bid'ah dari dulu sampai hari ini, ahli bid'ah lama, ahli bid'ah baru, mereka punya ciri khas sama. Min simatihim, di antara ciri mereka, Bapak Ibu rahimahullah, adalah al-khaltu fi masadiri talaqi wal khalalu fi manhajil istidlal. Al-khaltu, mencampur adukkan, fi masadiri talaqi, dalam sumber mengambil agama. Dari sumber untuk mengambil agama itu dicampur, Quran mau, sunnah mau, agama lain mau, pemikiran filsafat mau, kebatinan mau, gitu kan, tradisi-tradisi umat-umat jahiliyah mau. Jadi campur aduk, campur baur. Tambah juga masih kurang, tambahi sumber mimpi bisa mengalahkan hadis misalkan. Jadi ini adalah al-khalat fi masadir at-talaqi. Yang kedua, al-khalal fi manhajil istidlal. Ada kesalahan dalam metode memahami Quran sunnah. Bukan hanya sumbernya yang tidak jernih, tapi metode untuk memahami sumber yang asli, yang orisinil Quran sunnah itu juga tidak beres, tidak lurus, tidak selamat. Ada penyimpangan, ada kerancuan gitu. Nah itu Bapak Ibu rahimakumullah. Baik. Hingga, perhatikan, ja'a rajulun ilal muzani. Ini untuk menunjukkan bahwa di zaman, di generasi keempat pun, bahkan level bawah, generasi keempat itu masih sangat kuat untuk melestarikan, untuk mewarisi dan melestarikan agama yang didapat dari 3 generasi awal. Ja'a rajulun ilal muzani yas'aluhu an syai'in minal kalam. Faqal inni akrahu hadha bal anha anhu kama naha anhu Syafi'iyyu. Laqad sami'tu Syafi'i yaqul su'ila Malik anil kalam wa tauhid. Faqal muhalun an nadhunna bin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu 'allama ummatahul istinja'a wa lam yu'allimhumut tauhida. Wa tauhidu maqalahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qalu la ilaha illallah asamu minni tima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Hadis ini muttafaq alaih. Lanjut ucapan Imam Malik, fama usima bihid dam wal mal haqiqatut tauhid. Ada orang datang kepada Imam Muzani di Mesir, ya, bertanya kepada beliau tentang sesuatu dari ilmu kalam yang dikenal oleh banyak orang, sudah mulai dikenal oleh banyak orang. Ilmu kalam sama dengan ilmu tauhid, bahkan mungkin termasuk ilmu tauhid yang tinggi, kira-kira begitu.
Maka Imam Muzani menjawab, inni akrahu hadza, saya membenci ilmu kalam. Bal anha anhu, bahkan saya melarang dari kalam. Bahkan kalam itu bukan ilmu, kalam. Kama naha anhu Syafi'i, sebagaimana Imam Syafi'i guru beliau juga sudah melarangnya. Beliau mengikuti Imam Syafi'i, melarang bid'ah ilmu kalam, bid'ah kalam ketika awal muncul. Laqad sami'tu Syafi'i yaqul, saya mendengar Imam Syafi'i berkata. Dan Imam Syafi'i ngambil dari gurunya, dari Imam Malik. Sami'tu Syafi'i yaqul, su'ila Malikun anil kalami wa tauhid. Coba perhatikan logika daripada seorang tabi'in, yaitu Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Jadi Imam Malik itu generasi tabi'ut tabi'in, generasi ketiga. Imam Malik pernah ditanya tentang kalam dan tauhid. Faqal, maka Imam Malik menjawab begini, muhalun, mustahil, tidak masuk akal, an-nadzunna bin nabi, kalau kita menduga terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu 'allama ummatahul istinja, bahwa Nabi itu mengajari umatnya untuk cebok, walam yu'allimhum tauhid, dan tidak pernah mengajari umatnya tauhid. Kalau cebok diajarkan kepada umatnya, kemudian tauhid tidak diajarkan, itu tidak masuk akal. Tidak ada akal sehat yang bisa menerima. Artinya kalau istinja saja itu diajarkan sama Nabi, apalagi tauhid. Istinja kan untuk membersihkan diri dari setelah buang hajat dalam dirinya. Lah itu aja diajarkan, apalagi mengenal Allah, menyembah Allah. Tauhid kan mengenal Allah, menyembah Allah. Masa tauhid itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi, terus baru diketahui oleh orang sekarang yang namanya ahli kalam. Ahli kalam itu yang pertama kali di Quran Sunnah tidak ada, sahabat juga tidak tahu menahu. Ya, itulah tauhid tertinggi, mustahil. Berarti itu klaim, mengatakan kalam itu tauhid, ilmu tauhid itu klaim, tidak benar. Nabi SAW mengajarkan tauhid. Lah apa tauhid itu? Nah, tauhid menurut Imam Malik, wa tauhidu maqalahun nabi. Tauhid itu adalah apa yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam sabdanya, umirtu an uqatilan nas. Saya diperintah oleh Allah untuk memerangi orang-orang kafir harbi, hatta yaqulu, hingga mereka mau mengatakan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu adalah kalimat tauhid. Itu adalah kalimat tauhid. Isinya adalah tauhid. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Terus kata Nabi, apabila mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah mengimani, mengikuti, apabila sudah mengucapkan asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka mereka wajib saya lindungi darah dan hartanya, tidak boleh saya ganggu karena sudah bertauhid. Illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya kalimat la ilaha illallah, artinya kecuali kalau melakukan pelanggaran. Wa hisabum 'ala Allah, dan nanti hisabnya terpulang kepada Allah. Muttafaq alaih. Kata Imam Malik, fama usima bihidam wal mal haqiqatu tauhid. Hakikat tauhid adalah apa yang dengannya darah seseorang itu bisa dijaga, harta seseorang itu dijaga. Itulah hakikat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tauhid itu adalah yang diajarkan oleh Nabi, bukan kalam. Kalam itu bid'ah. Baik, kita lanjut, kita persingkat. Imam Syafi'i rahimahullah telah menerangkan
tauhid yang agung ini, kalimat la ilaha illallah, yang siapa saja mengucapkannya maka hartanya dilindungi, nyawanya dilindungi, ini ternyata membawa sebuah konsekuensi. Konsekuensinya adalah al-bara'ah min kulli ma yukhalifu minal adyan, berlepas diri dari semua yang menyalahi Islam. Agama apapun, ritual apapun, budaya apapun menyalahi Islam, maka orang yang sudah bersyahadat tauhid wajib berlepas diri dari itu semua dan wajib berpegang teguh dengan la ilaha illallah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, menyatakan bara'ah, berlepas diri dari semua yang menyalahi Islam, itu adalah kesempurnaan definisi Islam, kesempurnaan karakteristik Islam. Nah, beliau menerangkan dalam kitab Al-Um lebih dari sekali, salah satunya adalah di bab memerdekakan budak yang cukup atau yang sah sebagai kafaroh. Jadi kalau budak yang untuk menebus dosa sebagai kafaroh itu harus budak muslim. Kalau budak belum muslim tidak boleh. Nah, budak muslim yang bagaimana? Kata beliau, kalau ada budak yang ditawan, dia masih anak-anak, ikut orang tuanya, keduanya kafir, dia menjadi budak anak-anak. Ketika dia balik, wajib dia menyatakan Islam apa tidak. Nah, menyatakan Islam itu adalah, kata beliau ini, dia harus mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Terus wa abra'u mimma khalafal Islam min din. Gitu. Saya bersaksi tidak ada yang sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah, dan saya berlepas diri dari agama apapun yang menyalahi Islam. Kata Imam Syafi'i, menyatakan yang demikian adalah kesempurnaan sifat Islam, kesempurnaan definisi Islam. Itu kesempurnaan dalam penyebutan. Walaupun gak disebut, itu sifatnya wajib. Menyebut itu saja yang itu wajib apa tidak menyebutnya. Tapi secara sikap wajib. Setelah bersyahadat, 2 kalimat syahadat, wajib berlepas diri dari, sesuai dengan lakum dinukum waliyadin. Itu bagi orang yang sudah bersyahadat. Jamaah rahimahullah, penting ini. Kalimat tauhid yang intinya merupakan ajaran ifradullahi bil ibadah wal bara'a minasyirki wa ahlihi. Kalimat tauhid itu berisi mengesahkan Allah dengan ibadah. Ibadah-ibadah kita hanya untuk Allah. Kita perlakukan Allah secara esa, kita yakini esa, kita perlakukan secara esa. Mintanya kepada Allah, sholatnya hanya untuk Allah, ngaji, ibadah, infak hanya untuk Allah. Begitu, itu namanya ifradullah bil ibadah. Dan wal bara'a minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang musyrik. Bapak Ibu rahimakumullah, hakikat tauhid yang demikian ini sudah diterangkan oleh Imam Baihaqi. Imam Baihaqi yang bermadzhab Syafi'i, yang lahir 384, wafat 458. Beliau punya kitab namanya Al-Arba'un As-Sughra, kitab 40 yang kecil, bukan 40 hadis, 40 bab. 40 bab tentang syiar ahlu sunnah. Jadi begitu, Arba'un As-Sughra fi syiari ahlil hadis. 40 bab kecil tentang syiar ahli hadis, yaitu berisi takhrij hadis-hadis yang diperlukan oleh ahli hadis dalam mengenali apa yang wajib diimani dengan hati, apa yang wajib diucapkan oleh lisan, apa yang wajib dilakukan oleh anggota badan. Kitab ini terdiri dari 125 hadis. Yang menarik ada babul awal fi tauhidillah fi ibadatihi duna siwah. Bab pertama tentang tauhid Allah, tauhid dalam ibadah. Gitu kan. Bapak, ini penting ini. Ini data yang mahal sekali.
Karena orang yang nggak paham dikira penamaan tauhid ibadah itu adalah penamaan yang pertama kali diucapkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau dianggap Wahabi. Loh, ini jauh. Imam Baihaqi Asy-Syafi'i yang mengatakan pertama kali malahan, ya, babul awal fi tauhidillah fi ibadati duna siwa. Yang menarik lagi setelah itu disebutkan dua hadis. Ya, hadis pertama hadis Abu Malik Sa'ad bin Tariq bin Asyam al-Asja'i, hadis Muslim, man wahadallaha wa kafara bima yu'bad min dunillah haruma maluhu wa damu wa hisabu ala Allah. Siapa yang mentauhidkan Allah dan kufur dengan apa saja selain Allah yang disembah, ya, yang disembah selain Allah, maka telah haram harta dan nyawanya untuk diganggu. Hisabnya kembali kepada Allah. Lalu yang kedua hadis Mu'adz ada pada Bukhari Muslim. Hadis ini pula yang dipakai oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk memberi judul tauhid ibadah itu. Ya, artinya beliau mengikuti Imam Baihaqi gitu kan. Bukan Imam Baihaqi yang Wahabi, bukan. Baik. Yaitu hadis Nabi yang berbunyi, wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah atas hamba? Kata Mu'adz, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi, hak Allah atas hamba, hamba harus menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya sedikit pun. Tauhid murni anti syirik itu haknya Allah, wajib ditunaikan oleh setiap muslim. Terus ditanya, fama hakum 'ala Allah idza fa'alu dzalik? Lalu haknya hamba Allah kalau melakukan itu apa? Beliau ditanya, qala Allah wa Rasul alam. Jawaban lagi, Allah alam. Nabi sendiri yang jawab, yaghfiru lahum wa la yu'adzibuhum. Allah menjamin, Allah mengampuni mereka dan tidak menyiksa mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dua hadis ini berisi dua rukun kalimat tauhid. Ada rukun nafi, ada rukun itsbat. Ya. Pertama, man wahhadallah. Siapa yang mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Ini itsbat. Itsbat itu menetapkan. Wa kafara bima yu'bad min dunillah, dan kufur dengan apa saja yang disembah selain Allah. Ini nafi, menafikan. Jadi menetapkan yang berhak disembah hanya Allah, kemudian mengingkari adanya yang disembah, yang berhak disembah selain Allah. Itu namanya isbat dan nafi. Hadis kedua, ayak buduh, menyembah Allah, isbat, walau yusyriku nabi syai'a, itu nafi. Jadi demikian. Di dalam ucapan Imam Syafi'i ada hakikat kalimat tauhid, ada bara'ah dari yang menyalahi. Dalam ucapan Imam Baihaqi ada penyebutan tauhidullah fi ibadatihi, dan ini menjadi syiar ahli hadis kata Imam Baihaqi. Ternyata beliau mengikuti wasiat gurunya Imam Syafi'i rahimahullah yang mengatakan alaikum bi ashabil hadis fa innahum aktsarun nasi shawaba. Kalian harus ikut ahli hadis karena mereka orang yang paling banyak kebenarannya. Bapak Ibu, sebutan tauhid uluhiyah sebagai tauhid ibadah itu hanya ada dalam ahli hadis. Makanya dengan demikian, ya, akidah salafus soleh, akidah ahli sunnah, ahli hadis, pengikut salafus soleh, ketika menafsiri tauhid itu ada 4 unsur. Tauhid adalah meyakini bahwa Allah itu esa dalam zatnya, bahwa Allah itu esa dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya, bahwa Allah itu esa dalam penciptaannya, artinya fi rububiyatihi, dalam ketuhanannya sebagai sang pencipta, wa wahid fi uluhiyati, dan Allah esa dalam keberhakannya untuk disembah. Ya, inilah tauhid. Dan yang terakhir ini memang yang mensyiarkan dari awal ahli hadis, karena ada di hadis. Kalau menurut ilmu kalam, menurut filsafat, ya nggak nyambung, ya tidak sampai ke sini. Mereka hanya urusan tentang wujud Allah saja. Taib. Bapak Ibu rahimahullah, terakhir ini walaupun nggak saya baca semua, ya, dan kita semua berkewajiban untuk mengikuti yang demikian. Karena surat Yusuf ayat 108, qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Ini ditafsiri dengan jelas dan gamblang
Ya, kan ini kan begini. Katakan Muhammad, ini adalah jalanku, aku berdakwah kepada Allah di atas basirah. Siapa yang berdakwah kepada Allah di atas basirah? Aku dan siapa saja orang yang mengikuti aku. Dan maha suci Allah dan aku bukan orang musyrik. Ini ditafsiri yang terbaik oleh Imam Abu Ja'far Thabari. Abu Ja'far Thabari yang mazhabnya awalnya Syafi'i kemudian menjadi mujtahid mutlak. Persis dengan yang saya terangkan semuanya itu ada di ayat ini. Ya, harus menyatakan tauhid berdasarkan ilmu, basirah, nabi dan para pengikutnya, sahabat, tabi'in dan termasuk kita kalau mau mengikuti, dan harus baro'ah dari syirik. Baro'ah dari syirik. Subhanallah itu mensucikan Allah, mensucikan, mengagungkan, dan harus baro'ah dari syirik. Ada semua di sini. Inilah insya Allah salah satu kitab yang membahas ini adalah kitab Aqidah At-Tahawiyah. Insya Allah demikian ya. Baik, kita lanjut, nanti bisa bertemu pada pertemuan kedua insya Allah ta'ala. Kita tutup. Kalau ada pertanyaan monggo di SMS bisa dikirimkan nanti lewat SMS supaya nanti di awal bisa kita jawab. Barakallahu fikum, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.